Ya, kita lanjutkan renungan malam kita, renungan sebelum tidur. Kita ada di dalam Mazmur 37 ayat ke-13 ya. Ayat 14. Kita baca sampai ayat 16 ya. Orang-orang fasik menghunus pedang dan melentur busur mereka untuk merobohkan orang-orang sengsara dan orang-orang miskin, untuk membunuh orang-orang yang hidup jujur. Tetapi pedang mereka akan menikam dada mereka sendiri dan busur mereka akan dipatahkan. Ya, lebih baik orang yang sedikit pada orang benar, lebih baik yang sedikit pada orang benar daripada yang berlimpah-limpah pada orang fasik. Kita berdoa supaya firman ini dibukakan pada kita, supaya firman ini dapat menerangi kita ya, menuntun jalan-jalan hidup kita. Tuhan tolong kami supaya apa yang kami baca, apa yang kami coba dengar, coba kami aplikasikan, dapat kami benar-benar hidupkan dalam hidup kami. Tuhan, kiranya Roh Kudus menuntun kami, demi nama Yesus, amin. Oke. Orang-orang fasik menghunus pedang dan melentur, ayat 14, busur mereka untuk merobohkan orang-orang sengsara dan orang-orang miskin, ya, untuk membunuh orang-orang yang hidup jujur. Jadi di sini digambarkan bahwa orang-orang fasik ini justru kebalikannya ya, masih orang-orang, meskipun yang kebalikannya dari orang-orang miskin ya adalah orang-orang kaya ya, meskipun yang bisa membuat sengsara orang-orang miskin bukan hanya orang-orang kaya ya. Orang-orang miskin sendiri bisa menyiksa saudara sendiri, orang-orang miskin itu sendiri. Tapi di sini kontrasnya pasti orang-orang kaya ya. Untuk membunuh orang-orang yang hidup jujur. Berarti kan kebalikannya, orang-orang yang fasik adalah orang-orang yang hidupnya gak jujur gitu ya. Tetapi pedang ya. Jadi gini, ayat 14 ini mengatakan begini, orang-orang fasik itu kontras dengan orang-orang yang hidup jujur gitu, orang-orang yang sengsara, orang-orang yang miskin dan seterusnya gitu ya. Orang-orang sengsara, orang-orang yang miskin, tapi orang-orang yang hidup jujur gitu. Itu kontras dengan orang-orang fasik gitu ya. Orang-orang fasik itu bisa jadi adalah orang-orang yang bahagia, orang kaya, hidupnya gak jujur. Satu. Bisa juga gini, orang-orang sengsara, orang-orang miskin, tapi tetap hidupnya gak jujur. Intinya sebenarnya di hidup yang tidak jujurnya itu ya, soal sengsara dan miskin dan seterusnya itu hanyalah konteks hidup ya gitu ya. Tapi di sini yang terakhir, untuk membunuh orang-orang. Jadi orang-orang yang itu tidak jujur atau yang jujur itu adalah ya kontrasnya gitu ya. Jadi kalau kita bukan orang-orang fasik, kita adalah orang-orang yang perlu hidup jujur gitu ya. Ya, perlu hidup jujur di sini ya, tentu kita nggak bisa tafsir secara asal-asalan ya saya jujur gitu, saya udah jujur hidupnya gitu. Hidup jujur di sini pasti berkenan pembacaannya dengan yang di atas yang sudah kita bahas ya gitu. Orang-orang hidup jujur sekali lagi adalah orang-orang yang tetap adalah menanti-nantikan Tuhan dalam hidupnya. Itu sebagian dari orang-orang hidup jujur ya. Orang-orang yang tidak fasik adalah orang-orang yang menantikan Tuhan dalam hidupnya gitu. Di sini dikatakan, tetapi pedang mereka akan menikam dada mereka sendiri dan busur mereka akan dipatahkan. Jadi mereka mengincar orang-orang yang itu hidup jujur gitu ya. Tapi kebalikannya gitu. Incaran mereka atau rasa ingin membunuh mereka itu berbalik kepada mereka sendiri gitu ya. Ya. Terus di sini dikatakan bahwa lebih baik yang sedikit pada orang benar daripada yang berlimpah-limpah pada orang fasik ya. Ayat 17, sebab lengan orang-orang fasik dipatahkan, tetapi Tuhan menopang orang-orang benar. Tahulah kita alasan kenapa orang-orang fasik ini mau menikam orang-orang benar gitu, orang-orang yang hidup jujur, tapi kok berbalik kepada mereka sendiri. Karena ada topangan tangan Tuhan gitu ya. Hidup ini ya tentunya kita ditopang oleh tangan Tuhan gitu ya. Hidup ini bukan kita terus menopang diri sendiri dan seterusnya, kita mengejar-ngejar orang fasik, kita melawan orang fasik dan seterusnya. Itu hidup yang kurang alkitabiah justru ya. Hidup yang alkitabiah, hidup yang berdasarkan Alkitab adalah hidup yang pertama menanti-nantikan Tuhan seperti yang di atas, terus kedua menyadari bahwa tangan Tuhan tuh menopang dia gitu ya. Kalau dia orang benar gitu ya. Banyak hidup kita yang mungkin kita kayak rasanya kurang ditopang oleh Tuhan gitu ya. Mungkin kita bukan orang benar gitu. Mungkin kita orang fasik yang akan dipatahkan gitu ya oleh Tuhan gitu ya.
Tentu ini bukan untuk menghakimi saudara gitu atau saudara menghakimi yang lain, yang bukan gitu, tapi ini untuk, namanya juga renungan malam ya, untuk mengoreksi diri kita sendiri ya. Renungan malam apalagi ya, kalau saudara mau tidur gitu kan gak ada siapa-siapa juga ya saudara ya, cuma ada diri saudara sendiri gitu. Kalau saudara yang udah menikah ya ada istri saudara gitu ya, ini jangan dipakai untuk menghakimi istri saudara atau menghakimi suami saudara, tapi menghakimi diri saudara sendiri gitu ya. Karena diri kita gak sempurna gitu ya, diri kita juga penuh cacat celah, dan ya siapa yang tahu ya kalau jangan-jangan kita adalah orang-orang fasik gitu ya. Tapi mungkin gitu ya, mungkin ciri-ciri saudara yang mau mendengarkan renungan malam ini aja ya, mungkin saudara bukan orang fasik gitu. Mungkin saya bilang. Tapi kan saudara mau mendengar ini sendiri bisa dengan macam-macam motivasi ya. Ada orang yang mendengar untuk mengkantar lagi gitu, mendengar sambil geram gitu ya, sambil saya pengen buat kritikan gitu ya, saya pengen buat gitu. Ada orang yang mendengar cuma ya iseng-iseng lah daripada nggak ada kerjaan. Ada orang yang mendengar cuma ya pengen tahu si Pak Henry itu ngomong apa. Ada orang yang mendengar cuma jadi orang tuh nggak mendengar tuh nggak tentu tulus dan nggak tentu mau melakukan firman Tuhan gitu ya. Orang mendengar tuh ya bisa dengan iseng dan seterusnya gitu, berbagai macam hal gitu ya. Ada orang yang mendengar untuk mencari bahan khotbah gitu ya, supaya dia bisa bahan khotbah. Itu kan mendengar berarti bukan sambil ingin melakukan firman Tuhan gitu ya. Sekalipun sah-sah aja sih mendengar untuk bahan khotbah, itu kan bagus ya, berarti mencari juga gitu ya. Cuma yang mendengar itu akhirnya mendengarnya jadi nggak dengar gitu ya, karena cuma mendengar untuk mendapatkan keuntungan gitu ya. Pengikutan kita terhadap Tuhan tuh bukan seperti itu ya saudara. Bukan kita mengikuti Tuhan supaya dapat untung gitu. Saudara salah kalau mengikuti Tuhan dengan cara seperti itu. Kita mengikuti Tuhan ya karena kita ditopang oleh Tuhan gitu, tanda kutip ya. Kalaupun mau cari keuntungannya udah di depan, topangan Tuhan dulu gitu. Kalau boleh pakai bahasa keuntungan gitu, sebenarnya enggak lah ya, begitu bukan bahasa keuntungan gitu ya. Kita kan nggak pernah rugi untung di hadapan Tuhan ya, bukan gitu cara hidup Kristen ya. Rugi untung di hadapan Tuhan tuh gimana ya, itu kalkulatif sekali dan orang ekonomi sekali ya, orang-orang yang mungkin orang-orang yang ya itu pengikutannya terhadap Tuhan itu dibaluti dengan pengikutan terhadap kantor gitu kali ya, mungkin yang dia cari uang dan seterusnya gitu. Kita kan ditopang oleh Tuhan. Tuhan juga nggak pernah minta uang kita, nggak pernah minta gitu. Tapi Tuhan minta hidup kita bukan. Saudara juga salah ya ketika Tuhan minta hidup kita dalam arti itu ya. Tuhan tuh meminta hidup kita itu karena di dalam hidup manusia yang paling sejati ya, yang paling terbaik adalah ketika dia mengikuti Tuhan gitu. Bahkan ya saudara, ketika Tuhan meminta hidup kita gitu ya, tanda kutip ya, itu tuh demi kebaikan kita, tanda kutip. Tentu semua demi kemuliaan Tuhan pastinya gitu, tapi itu ada kepastian demi kebaikan kita juga gitu. Karena manusia itu yang paling baik ialah mengikuti Tuhan kok gitu dalam hidup ini. Saudara, kalau kita kan bisa cek ya gitu ya, saudara tetapkan aja 2 orang gitu ya, sama satu mengikuti Tuhan sampai akhir hidupnya, yang satu tidak mengikuti Tuhan sampai akhir hidupnya. Saudara boleh cek ya dalam hidup dia, the best, yang terbaik, yang dia anggap terbaik itu yang mana dan yang mana gitu ya. Bukan soal dia lebih kaya, ini lebih pintar, bukan soal itu, tapi soal kepuasan hidup yang tertinggi yang dia bisa capai itu seperti apa, tapi yang orang-orang percaya bisa capai itu seperti apa, itu jauh beda ya. Kepuasan hidup itu nggak bisa diukur dengan materi ya, pastinya nggak bisa diukur bahkan dengan intelektual gitu, nggak bisa. Kepuasan hidup itu bisa diukur bahkan nggak bisa diukur ya dengan saudara melihat orang itu tapi nggak ada ukurannya juga gitu. Ukurannya hanya orang-orang yang bisa mengukur itu adalah orang-orang yang juga sudah mendapatkan kepuasan itu gitu ya. Jadi seperti ada ukurannya tapi nggak ada ukurannya gitu. Ada ukurannya bagi orang-orang yang mengerti gitu, tapi nggak ada ukurannya bagi orang-orang yang belum pernah merasakan ikut Tuhan tuh bagaimana. Itu nggak ada ukuran sama sekali, mereka nggak bisa lihat gitu. Untuk orang-orang nggak pernah ikut Tuhan, mereka nggak nyesel ikut Tuhan. Mereka nggak. Untuk orang-orang yang nggak pernah ikut Tuhan, mereka mungkin ya nggak pernah nyesel kalau mereka nggak pernah ikut Tuhan, nggak gitu. Setelah mereka ikut Tuhan, mereka baru nyesel, kenapa nggak 20 tahun yang lalu saya ikut Tuhan gitu. Karena mereka baru merasakan gitu. Ini sebenarnya kata-kata Patong yang temennya saya. Kata-kata Patong yang waktu itu Patong katakan bahwa sebelum nggak mendengar khotbah ya nggak menyesal, tapi kalau setelah dengar khotbah baru sadar menyesal kenapa saya nggak dengar khotbah dari dulu gitu ya. Cuma ini saya ganti ininya.
ketika gitu saudara mendengar ketika saudara ikut Tuhan, saudara baru menyesal. Kenapa nggak dari 20 tahun ya? Karena saudara belum merasakan gitu ya. Jadi saudara nggak bisa menuntut orang-orang fasik itu untuk lu nyesel, lu kalau nggak ikut Tuhan lu nyesel, lu ayo lu. Itu perkataan kayak gitu, penginjilan seperti itu sebenarnya nggak ada gunanya saudara, karena ya orang fasik nggak akan menyesal juga lah. Menyesalnya nanti di ujung setelah mereka masuk neraka gitu. Menyesalnya juga bukan menyesal tidak ikut Tuhan, bukan menyesal kenapa dia dikutuk di neraka gitu. Menyesal aduh kalau ada jalan yang lebih baik. Akhirnya menyesal yang antroposentris juga gitu, menyesal yang aduh dari kalau gitu saya biar nggak dihukum dari ikut Tuhan gitu. Sayangnya banyak sekali orang-orang Kristen juga yang seperti itu ya. Ikut Tuhan demi tidak dihukum, bukan ikut Tuhan demi memuliakan Tuhan, ikut Tuhan demi mencintai Tuhan dan seterusnya gitu ya. Ya. Di sini ya kita sampai ayat 17 ya. Kita masuk lagi besok di ayat 18 dan seterusnya.